Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membenahi kulkas 2 pintu merek Sharp yang sistem pakai inverter, bukan pakai timer. Kulkas ini sudah pakai inverter. Nah, sebenarnya kulkas ini keluarnya itu air yang di freezer, yang di dalamnya itu keluarnya bukan lewat pembuangan, akan tetapi melewati jalur depan, sehingga air tidak masuk ke penampungan air pembuangan, tapi melalui ke depan sehingga memberikan becek ke lantai. Terus setelah saya bersihkan dalamnya, memang banyak kotorannya. Setelah saya nyalakan, setelah saya pasang semuanya, tidak bisa menyala. Saya cek kabel, tidak ada masalah. Saya cek stafel motornya, juga tidak ada masalah. Ternyata yang rusak inverternya ini. Setelah saya bongkar inverternya, ini bentuk inverternya. Nah, ini saya bongkar. Ini inverternya. Ini sebagai pengganti timer. Kalau pakai yang kulkas lama pakai timer, ini yang model pakai inverter. Nah, ini rusak. Ternyata bagian IC itu ada semacam kayak jamur, kotoran yang ada di kakinya IC. Analisa saya, ini kemungkinan pada saat kulkas menyala, IC itu keadaan hangat sehingga tidak menjadi konduktor kotoran tadi atau jamur tadi. Tapi ketika saat dimatikan, maka IC tadi tidak hangat lagi, akhirnya dia jadi dingin. Otomatis kotoran tadi ataupun jamur tadi akan jadi lembab, sehingga saat dinyalakan terjadi konslet pada inverter ini. Setelah saya cek rangkaian inverter ini, ternyata bagian IC-nya yang rusak. Setelah saya cari di beberapa toko, ternyata tidak ada yang memilikinya. Akhirnya saya punya ide untuk membeli rangkaian gajun. Nah, ini rangkaian gajun 3 kabel. Nah, setelah saya pasang, ternyata ini tidak bisa keluar tegangan. Jadi tegangan DC tidak bisa keluar tegangan. Akhirnya saya menggunakan cara saya beri power supply dari rangkaian lain. Nah, ini power supply dari rangkaian lain dari alat PV. Saya pasang di bagian DC, pengganti dari rangkaian AC. Ini rangkaian ini 12 volt, sama dengan tegangan yang dibutuhkan inverter ini. Saya pasang sehingga 12 voltnya bisa keluar, karena tujuan dari rangkaian 12 volt ini untuk menggerakkan relay untuk mengaktifkan kompresor supaya bisa dapat tegangan. Ini rangkaian ini sebagai timer ini sebenarnya. Dan inverter ini bagian DC hanya membutuhkan satu tegangan, yakni 12 volt. Nah, sekitar 12 volt itu, kalau jangan terlalu banyak. Kalau terlalu diberi tegangan tinggi, ini justru malah akan rusak, malah memperparah malah. Ini tegangannya 12, jadi harus disamakan, dikasih 12 volt supaya tidak terlalu kelebihan yang jadikan bisa konslet.
bisa tambah rusak, ataupun juga jangan terlalu ke bawah, nanti tidak bisa menggerakkan relay. Kabel ini saya pasang 12 volt yang dari rangkaian regulator lain saya pasang, saya masukkan ke rangkaian sekunder. Untuk in AC power supply yang saya pasang ini, yang dari power supply lain, ini tegangan in AC nya saya ambilkan dari in AC nya inverter. Hal ini saya sambung di kaki fuse, kaki sikring, agar jika terjadi konsleting pada rangkaian inverter, biar tidak sampai terjadi kebakaran atau kebakar, biar hanya fuse-nya yang rusak. Ini juga sudah saya coba pakai gajul yang kaki 5, juga tetap tidak bisa menurunkan tegangan. Jadi kemungkinan besar ini triggernya yang juga rusak. Akhirnya saya modif dengan power supply lain. Ini sudah tersambung semuanya, sudah saya pasang. Sekarang kita mau coba, kita tancapkan ke listrik apakah sudah bisa menggerakkan relay. Kita coba, kita pakai AVO manual dulu, kita tes apakah sudah bisa menggerakkan relay. Sekarang saya tes ini bagian in AC keluar. Sekarang bagian relay juga keluar, berarti sudah normal, karena bagian relay juga sudah mengeluarkan tegangan itu untuk menyalakan kompresor. Jadi sekarang sudah bisa dipasang, karena orangnya juga menunggu, kebingungan orangnya karena makanan-makanan, daging-daging yang ada di dalam kulkas akhirnya tidak bisa didinginkan, khawatir jadi basi. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dipasang. Nah, ini tegangan sekarang pakai digital. Nah, ini tegangan dari in AC, ini dari relay juga sudah keluar. Udah, sekarang tinggal pasang biar yang punya kulkas senang, kasihan. Ini tegangan sekundernya 12 volt yang kita akali tadi pakai rangkaian regulator lain. Demikianlah tutorial cara mengatasi inverter kulkas yang konslet ataupun mati total. Jangan lupa like, subscribe, juga share, juga komen, agar channel saya bisa berkembang dan bisa lebih semangat dalam memberikan tutorial yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.